Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati a'azani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan membaca kitab Ar-Rahiqul Makhtum di Syekh Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala. Fadl masykura ya akhi. Bismillah. Berkata penulis rahimahullah, kekuatan pasukan Mekah. Pasukan Mekah ini berkekuatan sekitar 1.300 tentara pada permulaan perjalanannya. Bersamanya ada 100 kuda dan 600 perisai serta unta yang banyak sekali, sehingga tidak diketahui berapa jumlahnya secara tepat. Komandan umum mereka dipegang oleh Abu Jahal bin Hisham, sementara yang bertindak sebagai penyuplai makanan adalah 9 pemuka Quraisy. Dalam sehari mereka menyembelih 9 ekor unta dan 2 hari berikutnya 10 ekor. Nah, Qawamul Jaisil Makki. Penting kita mengetahui tentang jumlah kekuatan pasukan Quraisy menuju perang Badar. Dia mengatakan wa kana aqwam hadal jais nahwu 1300, kurang lebih 1.300 pasukan yang dipersiapkan untuk berperang, dan mereka memiliki ratusan kuda, bahkan mencapai 600 baju besi, 100 kuda. Berbeda dengan kaum muslimin, cuman berapa kudanya? 2. Dan kebanyakan mereka adalah pasukan berjalan kaki. Tetapi ikhwati a'azana wa iyyakum, Islam memiliki akidah yang lurus. Ini bekal yang jauh lebih baik dibandingkan dengan bekal persenjataan secara zahir. Sampai Allah berpesan kepada manusia, fatazawwadu, berbekalah kalian wahai manusia, fa inna khairuz zadi taqwa, sebaik-baik bekal buat kalian sifat takwa. Mengapa begitu? Karena ketakwaan itu mendatangkan jalan keluar, menurunkan pertolongan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa dia bertakwa kepada Allah, yakni bertauhid, ittiba'us sunnah, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan wa yarzuqum min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah adakan baginya jalan keluar dari kesulitannya. Allah karuniakan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ini pelajaran buat kita. Jumlah yang banyak bukan jaminan sebuah kemenangan. Bahkan kita mengetahui kebanyakan manusia di muka bumi ingkar kepada Allah. Lau tuti'u aksara man fil ard la yudilluka an sabilillah. Dan bila kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, kebanyakan mereka akan menyesatkan engkau dari jalannya Allah tabaraka wa taala. Ayat yang lainnya Allah mengatakan walakinna aksaruhum kafirun. Akan tetapi kebanyakan dari manusia itu mereka ingkar kepada Allah. Dan Allah menyebutkan la yuflihul qaumul kafir. Tidak akan pernah beruntung dan menang suatu kaum yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sekaligus ujian. Ujian bagi orang yang beriman tentang kebenaran keimanannya. Apakah mereka akan gentar dengan jumlah musuh yang banyak, atau mereka semakin yakin Allahu Akbar, Allah itu maha besar, wa huwal qawi, dia zat yang maha kuat, wa huwa nasirun lil mu'minin, dia yang akan menolong bagi orang-orang yang beriman. Maka benar ketika Allah menyebutkan wala nabluwannakum, benar-benar kami akan uji kalian wahai manusia, bisyai, dengan sesuatu. Di antaranya minal khauf, ada rasa takut.
rasa gentar. Tapi Allah mengingatkan kepada kaum mukminin, Allah katakan la takhafuhum. Jangan kalian merasa gentar dan takut kepada mereka. Fakhafuni. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jumlah mereka yang banyak sama sekali tidak menggetarkan hatinya kaum muslimin. Karena mereka percaya dengan ucapan Allah, inna wa'dallahi haqq la yukhlifullahu wa'dah. Sesungguhnya janjinya Allah itu benar. Dan Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Ini benar. Ketika terjadi perang Badar, Allah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Orang-orang kafir Quraisy yang mati dimasukkan dalam satu sumur. Nabi berdiri di atas sumur itu dan berkata, hal tajidu ma wa'ada alihatakum? Hal tajidu ma wa'ada alihatukum? Kalian dapatikah janji-janji Tuhan-Tuhan kalian? Fa inna wajadna ma wa'adana Allah Ta'ala alaina. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, sesungguhnya kami telah mendapatkan kebenaran janji dari Rabb kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani kemenangan di dunia dan kelak kemenangan di yaumil qiyamah. Iqra akhirullah. Afwan. Kemudian ikhwati azza wa jalla disebutkan di sana wa kana qaidul am. Panglima perang yang memimpin pasukan Quraisy adalah Amr bin Hisham. Penulis menyebut dengan Abu Jal dan ini disyariatkan. Maka kita disyariatkan menyebut Amr bin Hisham dengan sebutan apa? Abu Jahal. Celakanya orang yang paling celaka dari kalangan orang Quraisy. Kenapa dikatakan demikian? Karena dia mengetahui kebenaran. Dia tahu Nabi benar. Yang dibawa oleh Nabi bukan hawa nafsu. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu tidak akan menang melawan Nabi. Biiznillah. Abu Jahal ini tahu berperang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan membawa kepada jurang kebinasaan. Tapi hawa nafsu ya ikhwan. Hawa nafsu menguasainya lalu membodohkan dia. Dari sini kita bisa mengambil faedah. Apa faedahnya? Bahwa kebodohan itu umumnya muncul karena apa? Hawa. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu benar-benar memerintahkan orang untuk berbuat kepada apa? Kejelekan. Iqra akhirullah. Kabilah-kabilah Bani Bakar menjadi kendala. Tatkala pasukan ini sudah sepakat untuk bergerak, orang-orang Quraisy teringat akan adanya permusuhan dan peperangan antara mereka dan Bani Bakar. Karenanya, mereka khawatir kabilah-kabilah ini akan menohok mereka dari belakang, sehingga membuat posisi mereka di antara dua bara api. Hal ini hampir saja mengurungkan niat mereka. Akan tetapi ketika itu muncullah iblis dalam wujud Suraqah bin Malik bin Ju'shum al-Mudliji, pemimpin Bani Kinana. Dia berkata kepada mereka, akulah yang akan menjadi pelindung kalian dari apapun yang tidak kalian inginkan yang akan dilakukan Bani Kinana terhadap kalian dari belakang. Nah, sebelumnya tadi penulis mengatakan wa kanal qaimuna bitamwinihi tis'ata rijalin min asrafi Quraisyin. Tadi sebelumnya disebutkan bahwa pasukan ini ada donaturnya. Perangnya orang Quraisy ini ada penyokongnya. Yang mengeluarkan banyak harta, kurang lebih jumlahnya 9 orang dari pemuka-pemuka Quraisy. Apa yang bisa kita ambil faedah? Ikhwati, bila orang-orang kafir berkorban untuk kekafirannya, dan itu sudah terjadi, sedang terjadi dan terus akan terjadi sampai kiamat. Orang-orang kafir akan berusaha sekuat tenaga memadamkan cahaya Islam. Dia gunakan semua harta bendanya. Untuk masuk neraka mereka bersusah payah ya ikhwan. Untuk bisa mengambil tempat duduk di dalam neraka jahanam mereka berkorban. Maka alangkah anehnya kalau seandainya kita kaum muslimin yang Allah telah menjanjikan kepada mereka kebahagiaan di dunia, kemenangan di dunia, keselamatan di yaumil qiyamah, tempat paling mulia, kedudukan yang tinggi di surga, kemudian tidak mau berkorban. Ini hal yang aneh.
Ikhwah fillah a'azzana wa iyyakum. Orang dalam kesesatan mau berkorban. Kenapa kita di dalam kebenaran ragu-ragu di dalam berkorban? Maka ini nasihat buat saya, pelajaran besar buat kita. Ikhwan, belanjakan harta kita di jalan Allah. Tidak usah takut, dunia cuma sementara. Sebentar, dunia sebentar saja. Yang menjadi milik kita yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. 9 orang tokoh Quraisy ini membiayai, mengeluarkan ontanya, mengirim budak-budaknya untuk menggantikan mereka di medan perang. Seperti siapa ya, kawan? Siapa ya, kawan? Kemarin sudah saya sebutkan, dia enggak jadi berangkat, yang dikirim siapa? Budaknya siapa? Abu Lahab. Ahsantum. Dia mengirim budaknya. Budak itu harta. Sampai kalau dalam syariat Islam orang yang membebaskan budak itu punya keutamaan. Mereka kirim budaknya, mereka keluarkan ontanya, mereka kirim kuda-kuda perangnya, mereka pinjamkan baju perangnya, mereka asah pedang-pedang mereka gunakan semua kekuatan yang mereka punya, sampai wanita-wanita yang memberi semangat dengan syair-syair mereka dengan mencela kaum muslimin mereka bawa. Padahal mereka di jalan syaitan. Sementara di jalan Allah, Allah mengingatkan, hal adullukum ala tijaratin. Maukah kutunjukkan kepada kalian kepada sebuah perniagaan, tunjikum min adabin alim, kelak akan menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih, berimanlah kamu kepada Allah, yakni bertauhid, dan kepada Rasulnya, yakni ittiba'us sunnah. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihadlah, berjuanglah kamu di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan dengan jiwamu. Karena Allah janjikan kita selamat dari siksa yang pedih. Kayak nasihat berjuang, ya kawan, korbankan harta kita, waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati azza wa iyyakum, terkadang kita melihat pasukan musuh seolah-olah kuat, mereka bersatu, tarahum. Yani kadang-kadang Anda melihat pasukan orang-orang kafir itu seperti barisan yang kuat. Seperti sebuah kumpulan yang saling mengokohkan. Padahal Allah mengatakan wa qulubuhum syatta. Hati mereka itu berpecah belah. Ikhwan, percayalah, kekafiran itu tidak akan menenangkan jiwa. Sepahlawan apapun orang itu, sepemberani apapun dirinya, sepintar apapun tipu daya dalam medan perangnya, tidak akan merasa tenang dengan kekafirannya. Khalid bin Walid mengungkapkan itu sebelum dia masuk Islam. Dalam sejarah peperangan, satu-satunya panglima perang yang enggak pernah kalah ketika memimpin perang tentu dengan izin Allah, baik semasa jahiliyah kafir ataupun semasa dia masuk Islam, adalah Khalid bin Walid. Tapi dia menceritakan kepada kaum muslimin bagaimana kegalauan hatinya, kegelisahan jiwanya tiap ia mengangkat pedangnya. Ia khawatir kematian yang sia-sia. Dan kekafiran tidak akan mendatangkan ketenangan. Dan Allah tunjukkan walamma jmahadal jaisu alal masir, ketika pasukan ini sudah mulai mau berangkat menuju ke medan perang Badar dengan berbagai macam kebanggaan mereka ini, maka dzakar Quraisy ma kana baina wa baina Bani Bakar minal adawa. Quraisy ini ternyata ada gesekan dengan Bani Bakar. Bani Bakar bagian daripada kabilah Kinanah. Bagian dari kabilah Kinanah. Kinanah termasuk termasuk suku besar di Mekah. Dan Kinanah termasuk golongan orang-orang yang punya banyak orang-orang yang pandai berperang. Kesatria perang mereka banyak. Itu dikenal sama orang-orang, dikenal sama Jazirah Arab. Nah, Quraisy secara umum bergesekan dengan Bani Kinanah. Tapi Kinanah ketika itu bergabung dengan pasukan Quraisy.
dengan ajakannya Abu Sufyan dan yang semisal dengan Abu Sufyan ketika itu. Ketika Abu Sufyan belum masuk Islam. Nah, Quraisy sebagian mereka kepala-kepala sukunya itu berpikir, jangan-jangan Kinanah ini mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nanti berhadapan dengan kaum muslimin, ia pun menyerang. Karena dendam itu ada dalam diri mereka. Sehingga sebagian orang-orang Quraisy merasa gentar, ragu-ragu, berangkat enggak. Mereka maju berhadapan dengan kaum muslimin, ke belakang mereka berhadapan dengan Kinanah. Lagi-lagi Allah menguji kaum muslimin. Ketika sudah mulai tampak Quraisy ini mulai mulai tampak guncang hatinya, Allah uji lagi. Quraisy ini didatangi taghutnya para taghut. Siapa? Iblis. Kan kepala para taghut itu siapa, Evan? Iblis. Taghut itu maksudnya sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maksudnya. Antum jangan salah paham. Nah, Allah takdirkan ujiannya ini demikian. Iblis datang menyerupai bentuk manusia, berbentuk lelaki yang dikenal dengan sebutan Suraqah. Sebutan apa? Suraqah. Nah, Ibni Malik Ibni Ju'sum. Dan Suraqah terkenal pintar bicara. Apa bahasa kita ya, Tehwan? Kalau pintar bicara ya, Tehwan? Pintar ceramah. Pintar memprovokasi. Apa? Orator. Dia orator. Maka dia mengatakan, ana lakum jar. Saya yang akan membela kalian. Ana lakum jar min an ta'tikum Kinanah. Kalau Kinanah macam-macam, aku yang bela kalian. Aku berikan jaminan kalian. Min khalfikum bi syai'in takrahuna. Kata beliau, kalau seandainya kalian khawatir tentang Bani Kinanah, yang tidak kalian sukai terhadap Bani Kinanah, aku yang bela kalian dari belakang. Maksudnya kalian maju aja sama kaum muslimin, Bani Kinanah urusan saya. Ya, maka jaminannya setan dipercaya. Maka Anda lihat, orang kafir itu lebih percaya kepada jaminannya apa? Musuh-musuhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun orang beriman percaya dengan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah ya khontillah. Setiap kebatilan itu ada pendukungnya. Benar, kebatilan akan apa? Sirna. Tetapi kebatilan itu punya pendukung-pendukung. Punya tukang kompor, tukang kasih semangat, tukang provokasi. Dalam hal ini dicontohkan ketika itu iblis. Dan iblis bisa menyerupai bentuk apa? Manusia. Tapi ketika kita ingat yang seperti ini, ingat pula lah dengan firman Allah Ta'ala. Inna kaidash syaitan kana dha'ifa. Bagaimanapun yang namanya syaitan, tipu dayanya itu lemah. Jadi jangan gentar berhadapan dengan syaitan. Allah mengatakan fattakhidu aduwa. Jadikanlah setan musuh bagimu, jangan jadikan teman. Ikhwan, kalau kita berhadapan dengan musuh, apa yang kita lakukan? Waspada tuh. Kita tawakal kepada Allah. Tapi kita berusaha sekuat mungkin memberikan mawas diri atau kewaspadaan. Lalu hasil yang kita usahakan serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah kaum muslimin ketika itu. Anda bayangkan cuma 315 atau 300 sekian kaum muslimin berhadapan dengan 1.300. Berapa kali lipat, ikhwan? Berapa kali lipat, ikhwan? 4 kali lipat lebih. Berarti kalau berperang sama dengan kalau misalnya berhitung dengan matematika, berarti paling tidak kaum muslimin berhadapan 1 lawan 5 atau 1 lawan apa? 4. Ini nasihat. Kalau kita berhadapan dengan musuh 1 lawan 4, 1 lawan 5, jangan lari. Kalau masih 5, masih bisa, insya Allah. Kalau 10 bagaimana, Evan? Jangan lari, hadapi juga. Kalau musuh Allah, untuk apa lari? Sama aja mau mati hari ini atau mau mati yang akan datang, sama aja. Tinggal masalahnya adalah kematiannya mau kayak apa. Kan begitu ya, kawan? Sahih? Orang beriman itu kan begitu. Sekarang atau besok dia akan mati. Cuma permasalahannya adalah dia harus berharap kepada Allah kematian yang paling baik.
Kematian yang paling baik, kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satu kaum muslimin pun yang bergeser dari barisan yang telah ditetapkan oleh Nabi. Pasukan memanahnya di sisi mana, di sisi kanannya siapa, di sisi kirinya siapa, pemegang liwaknya siapa, royanya siapa. Tidak ada yang bergeser dari tempatnya. Sebagaimana telah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya, sampai seorang pemuda mengatakan, ketika Nabi berkata, aku melihat surga berada di bawah kilatan apa? Pedang, luasnya seluas langit dan bumi. Kata sahabat tadi itu, seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Lalu dia berdecak. Luar biasa ini. Dia keluarkan kurmanya, terlalu lama kalau menghabiskan kurma. Dia ingin menyongsong apa ya kawan? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan mundur, maju ke depan. Dan salah seorang sahabat yang bernama siapa? Abu Dujana. Ketika Nabi sudah memerintahkan baginya untuk menuju ke medan perang, maka beliau mengikat kepalanya dengan surban yang berwarna merah. Kata para sahabat, bila Abu Dujana telah mengikatkan kutrohnya di kepala, aku tidak pernah melihat Abu Dujana itu menghadap ke belakang. Berarti ya baik kawan, maju terus. Ini kaum muslimin. Beda dengan orang Quraisy. Tujuan mereka berperang karena apa? Karena asabiyah. Mereka nggak punya tujuan. Tujuannya asabiyah karena Abu Sufyan hendak dihadang. Kedua apa tujuannya apa? Dunia, karena perbekalan mereka akan diambil sama kaum muslimin. Cuma dunia nggak punya tujuan. Jadi keberanian mereka karena melihat apa? Jumlahnya banyak. Muncul penyakit apa namanya? Kiber. Nah, ini nasihat. Kesombongan, seperti karena sebab jumlah yang banyak, itu pangkal kebinasaan. Dan Allah telah buktikan, ketika ada mulai sifat bangga diri, ujub, diikuti dengan kiber misalnya, dalam sebuah peperangan, Allah jadikan kaum muslimin tidak dapat kemenangan. Itu 2 kali Allah tunjukkan. Siapa yang bisa menjawab? Yang pertama di perang apa? Uhud. Yang kedua di perang apa? Hunain. Jumlah pasukan kaum muslimin banyak sekali. Sampai sebagian mereka menyangka siapa yang bisa mengalahkan sebanyak ini. Ternyata Allah jadikan ini perang itu, ini pasukan kaum muslimin di tengah, dari atas kanan kiri ini pasukan musuh. Ya dihujanin panah. Setelah dihujanin panah diserbu dari depan dengan tombak. Ya kocar-kacir kaum muslim ketika itu. Tapi Allah kemudian kokohkan dan Allah menangkan. Dari faedah apa? Tidak boleh ada kesombongan dalam perang, karena yang memenangkan peperangan bukan kaum muslimin. Yang memberikan kemenangan bagi kaum muslimin siapa? Dan Allah tidak redha dengan kesombongan. Allah tidak redha dengan ujub. Allah tidak redha dengan sikap tafakhur, menganggap remeh orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Iqra ya fil. Pasukan Makkah bergerak. Ketika itu keluarlah mereka dari rumah-rumah mereka dalam kondisi sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya yang artinya dengan rasa angkuh dan dengan maksud Dia kepada manusia serta menghalangi orang dari jalan Allah. Surah Al-Anfal ayat 47. Bataran wa ri'an nas wa yasudduna an sabilillah. Keluarnya orang-orang Quraisy itu dipenuhi dengan sikap batara. Batara itu kesombongan, keangkuhan. Kalau dalam bahasa Arab, batara itu biasanya jalannya sambil membusungkan dada, kepalanya ditegakkan. Apa bahasa kita itu, Ikhwan? Petentang, petenteng. Apa bahasa Indonesianya, Ikhwan? Ya begitulah ya, angkuh. Dan dia merasa yakin dia akan menang. Dan ketika itu kaum musyrikin sebelum berperang mereka punya kebiasaan menggantungkan apa? Baju besi, senjata perang ke sebuah pohon keramat yang disebut dengan Datu Anwar. Dan itu pelajaran besar. Enggak mungkin Allah beri kemenangan kesyirikan. Tapi kenyataan di medan perang banyak kaum muslimin yang kalah secara dhahir oleh orang-orang Quraisy atau oleh orang-orang musyrikin. Kita katakan tidak. Allah akan kalahkan mereka dengan cara yang lain. Mungkin saja kaum musyrikin, orang-orang kafir memerangi kaum muslimin sehingga kaum muslimin wafat. Pemimpin perangnya mungkin meninggal dunia, tapi Allah siksa orang Quraisy, orang-orang kafir musyrikin yang memerangi kaum muslimin dengan cara yang lain. Bangkrutnya perekonomian mereka, tidak dijumpai ketenangan dalam jiwanya,
hilang akal sehatnya, macam-macam, dan itu terjadi. Yang kesyirikan tidak akan pernah menang. Dan mereka bataran, wari'anas, pengen dilihat oleh orang lain. Jadi perangnya bukan karena kemuliaan agama, tapi karena sebab apa? Ya ingin dibangga-banggakan oleh orang lain. Wa yasudduna an sabilillah, terutama yang paling parah, mereka lakukan itu untuk menutup jalan Allah, menghalang-halangi manusia di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Iqra akhi. Mereka menyongsong persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tindakan mereka mengasah besi, berarti mereka telah memerangi Allah dan memerangi Rasulnya. Dan seperti firman Allah Ta'ala yang artinya, dan mereka pergi dengan membawa kemurkaan dan kebencian serta fanatisme, kemarahan dan kemurkaan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya, lantaran tindakan mereka menghadang kafilah-kafilah di Quraisy. Nah, bihadim wadidim yuhaduna Allah yuhaduna Rasulah. Rasul mengatakan, nanti engkau akan lihat Quraisy itu akan menggunakan pedang yang ia asah untuk menghalangi Allah dan menghalangi Rasulnya, memerangi Allah dan memerangi Rasulnya. Benar, terbukti. Quraisy cepat lambat dia akan memerangi dan mengerangi manusia di jalan Allah, memerangi orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terbukti. Dan ini ikhwan bukan hanya terjadi ketika itu. Suatu saat akan terulang lagi. Orang kafir senyum bagaimanapun kepada kita, tetap Allah ingatkan kepada kita, walan tardo ankal yahud walan nasar hatta tattabi millatahum. Tidak akan redha kepadamu Yahudi dan Nasrani, tidak akan redha Yahudi, tidak akan redha Nasrani kepadamu sampai kamu mengikuti tata cara mereka dalam beragama. Dan mereka akan menghunus pedang mereka. Mereka akan menggunakan pedang-pedang mereka menghalangi manusia di jalan Allah dan di sunnahnya, di jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah katakan wa ghadau ala hardin qadirin. Ya, mereka itu pergi berangkat perang kenapa? Kecemburuan, kemarahan, kejengkelan, dendam. Asabiyah, ala hamiyatin wa ghadbin wa hanakin, kemarahan yang tanpa dasar. Nah, ikhwah fillah azza wa yakum, ini sebenarnya tanda-tanda kebinasaan. Jadi kalau peperangan itu sudah karena asabiyah golongan, karena perkara-perkara sifatnya dunia, itu tanda-tanda kebinasaan. Mungkin di awalnya dia menang, di awalnya dia dapat kemenangan, tapi pada hakikatnya Allah ingin jadikan itu istidraj bagi mereka. Lanjutkan sedikit ya. Mereka bergerak dengan sangat cepat ke arah utara menuju Badar. Perjalanan mereka ini menelusuri lembah Usfan, terus Mudain, terus Juhfa. Setibanya di sana, mereka menerima surat baru dari Abu Sufyan yang berisi, sesungguhnya kalian keluar hanya untuk menyelamatkan kafilah, pejuang dan harta-harta kalian saja. Dan Allah telah menyelamatkannya, karena itu pulanglah kembali. Nah, Abu Sufyan ini ngerti, berhadapan dengan pasukan kaum muslimin nggak mungkin menang. Jadi hati kecilnya orang-orang Quraisy sebenarnya tahu anna Muhammad, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiqul amin. Dia itu orang yang jujur lagi terpercaya. Maka tujuan Abu Sufyan itu kan memanggil pasukan kaum musyrikin, yang penting harta mereka tidak dirampas kaum muslimin. Nah, itu udah tercapai. Kan kaum muslimin tidak berjumpa dengan Abu Sufyan karena arahnya berbeda toh. Pasukan Abu Sufyan itu mengambil jalan yang jauh dengan mencari penunjuk jalan, lalu mengirim utusan memberitakan kepada orang-orang Quraisy. Ketika Abu Sufyan tahu 1.300 pasukan kaum Quraisy itu menuju perang Badar, maka Abu Sufyan menulis risalah kepada pimpinannya, yaitu siapa? Abu Jahal bin Hisham. Innakum innama kharajtum, sesungguhnya keluarnya kalian ini buat apa? Litahrazu ayrakum wa rijalakum wa amwalakum, semata-mata untuk menjaga harta benda kalian, pemuda-pemuda kalian, kehormatan-kehormatan kalian. Wa qad najallahu farjiu, sudah. Hartanya enggak dirampas, pemudanya enggak ada yang dibunuh. Kehormatan kalian tidak dihinakan. Maka bahkan dia mengatakan najahallah, Allah sudah menyelamatkannya. Allah sudah menyelamatkannya, farjiu, pulang, kembali lagi. Tapi karena sudah
sudah dipenuhi dengan sifat sombong, ditambah lagi dengan jumlahnya orang yang banyak. Ini ingat, biasanya orang kalau sudah semakin banyak jumlahnya, maka semakin muncul sifat apa? Kesombongannya. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mereka berangkat. Ini semua sudah takdirnya Allah. Mereka berangkat bertemu dengan kaum muslimin di medan Badar. Wallahu a'lam bishawab. Tambahkan sedikit akhi. Kafilah Quraisy berhasil lolos. Sementara kisah Abu Sufyan sendiri, dia menempuh jalan utama namun senantiasa berhati-hati dan siaga, bahkan menambah frekuensi patroli pemantauan. Tatkala dia sudah mendekati kawasan Badar, kafilahnya lebih dahulu maju hingga bertemu dengan Majid bin Amr. Abu Sufyan menanyainya perihal pasukan Madinah. Maka dia menjawab, saya tidak melihat seorang pun yang perlu dicurigai. Hanya saja, tadi saya melihat 2 orang penunggang unta yang berhenti ke arah bukit itu. Kemudian mengisi tempat air mereka, lalu berangkat. Abu Sufyan bergegas menuju tempat mereka berdua berhenti tadi, lalu mengambil kotoran unta mereka dan mengamatinya. Ternyata didapati bercampur biji kurma. Lalu dia berkata, demi Allah, ini tidak lain adalah makanan binatang orang-orang Yathrib. Lalu dia kembali ke kafilahnya dengan cepat dan pergi dengan merubah perjalanannya ke arah barat menuju pesisir. Artinya, dia tidak menggunakan lagi jalan utama yang melewati Badar dari arah kiri. Dengan begitu, dia berhasil selamat beserta kafilahnya dari incaran pasukan Madinah. Nah, artinya Abu Sufyan tahu berhadapan dengan kaum muslimin itu nggak akan menang. Abu Sufyan mengerti bertemu dengan orang-orang Yasrib tidak ada keuntungannya. Lebih-lebih ketika itu kafilahnya Abu Sufyan sangat besar jumlah harta yang ia bawa. Dia mengamati sampai bertemu dengan salah seorang yang bernama Majdi ibn Amr, bertanya tentang orang-orang yang berasal dari Yasrib. Majdi tidak mengetahui ada orang itu, kecuali ada 2 orang naik onta, kemudian naik tunggangan, di dalam riwayat yang lain naik kuda, mengambil air kemudian pergi. Setelah diamati ternyata onta itu makan apa? Kurma, ada biji-biji kurma yang dimakan oleh onta tersebut. Lalu mereka meyakini bahwa itulah orang-orang Yasrib, maksudnya sahabat-sahabatnya Muhammad SAW. Maka dia memilih jalan yang lain. Berarti orang Quraisy itu sebenarnya kalau bisa nggak perang sama Nabi. Kalau bisa demikian. Dan itu memang di awal-awal sudah kita sebutkan, usahanya orang-orang Quraisy cuma mau meminta damai, karena mereka tahu mereka akan kalah. Mereka akan tahu mereka tidak akan menang. Maka ikhwati azza wa iyyakum, pelajaran yang bisa kita ambil, seperti itulah hendaknya kita. Jangan pernah takut kepada mereka, karena sebenarnya mereka itu lebih takut kepada kita dibandingkan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Mereka lebih takut dengan jenggot-jenggot antum itu dibandingkan dengan berhala-berhala mereka. Kalau antum datang kepada mereka, antum berjenggot, nggak senyum, itu udah kayak mau meledak aja mereka itu. Sebab itu ikhwati azza wa iyyakum, ini salah satu keutamaannya kaum muslimin kalau mereka punya 2 sifat, tauhid dan ittiba'us sunnah. Semoga Allah jadikan kita istiqomah di atas sunnah Nabi sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini mungkin ikhwan. Tinggal beberapa menit lagi waktu salat Isya. Mungkin ada pertanyaan? Pertanyaan yang lalu tersimpan itu di mana ya? Kalau tidak ada ya kan, kita cukupkan materinya sampai di sini. Sebelum diakhiri, kami berwasiat kepada teman-teman, jangan lupakan doa antum untuk saudara-saudara kita yang ada di Lombok dan di Palu dan sekitarnya. Mereka butuh doa kita, bukan sekedar bantuan berupa materi, supaya Allah memasukkan hidayah ke dalam diri mereka. Yang kedua, jangan merasa aman dari Allah Ta'ala, karena Allah mengatakan aamintum man fis sama. Maka kamu merasa aman dari zat yang mengawasi dirimu di atas langit sana. Artinya jangan lakukan maksiat. Tidak satu musibah pun menimpa suatu kaum melainkan karena sebab maksiat yang mereka lakukan. Dan ini keyakinan umat Islam.
Ya, musibah itu bencana. Bisa jadi cobaan, tapi ada sebabnya. Sebabnya adalah apa? Dosa-dosa. Barangkali dosa kita di sini lalu Allah berikan adabnya di sana. Bukan berarti kita di sini nggak akan kena adabnya. Maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang telah berbuat maksiat taubat sama Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang ketiga, ikhwan, tegakkan salat malam. Ini kebiasaan yang sudah ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Bangun ya ikhwan, tinggalkan televisi antum. Tinggalkan handphone antum. Tinggalkan kesibukan dunia antum, salat malam. Salat malam minta ampun kepada Allah agar Allah menyelamatkan negeri ini. Dan akhir-akhir ini kekacauan di mana-mana, kekalutan di mana-mana karena enggak kembali kepada Allah. Kita mulai dari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar kita diberi kebaikan, negeri ini diberi kebaikan, pemimpinnya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ikhwati a'azani wa iyyakum, jangan ikuti langkah-langkahnya syaitan. Jangan tiru kebiasaan orang-orang kafir. Mereka tidak pernah berhenti menyesatkan manusia. Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kaum muslim. Tinggalkan. Yang menjadi ciri khas mereka, tinggalkan semua. Baik itu perkara yang sifatnya karakteristik urusan-urusan agama maupun dunia. Tinggalkan semua. Karena memang pada asalnya kita dilarang menyerupai mereka. Nabi kita mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka samalah dia dengan kaum tersebut. Tinggalkan ikhwan. Kebiasaan orang kafir, bergadang di waktu malam tidak bermanfaat, jangan ditiru. Penampilan pakaian, jangan ditiru. Ini kebiasaan mereka. Antum pemuda-pemuda, coba diubah. Kayak potong rambut antum itu loh. Walaupun sebagian para ulama mengatakan itu cuma makruh Ustaz, cukuran qazak, enggak sampai haram. Cukur apa namanya? Atasnya ada tapi sampingnya tinggalkan. Cukup kita bangga dengan apa? Islam. Ibu-ibu juga penting, anak-anak wanitanya dijaga baik-baik. Jangan dibiarkan meniru kebiasaan orang-orang kafir. Tinggalkan kebiasaan orang kafir bermusik-musik, ganti dengan kebiasaan kita membaca Al-Quran. Tinggalkan kebiasaan orang kafir yang suka berpesta pora, ganti dengan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan duduk tanpa mengingatkan akan Allah taala, ganti dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan negeri ini diberikan oleh Allah kebaikan sampai bertemu di yaumil qiyamah nanti. Ini dari saya, semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.